wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dimas dari Prodi Industri dan ini teman-teman saya. Nama saya Gintrianto dan saya Al-Badri. Baik, di sini saya akan menjelaskan mata kuliah K3 yaitu keselamatan kesehatan kerja. Dan tugas kami bertiga membuat manajemen risk, mengambil kayu jati pajar, metode hukuman dan metode analisis atau HRA. Lanjut, manajemen risk yaitu pendekatan tekstur atau metodologi dalam mengolah ketidakpastian yang berkaitan dengan ancaman suatu rangkaian aktivitas manusia termasuk penilaian risiko, pengembangan strateginya, dan untuk pengolahan dan mitigasi risikonya dengan menggunakan pemberdayaan atau pengolahan sumber daya. Proses manajemen risk itu terbagi 4. 1. Identifikasi risiko. 2. Evaluasi dan pengukuran risiko. 3. Manajemen risiko finansial. 4. Manajemen risiko strategis. 1. Manajemen risiko operasional yaitu timbul akibat gagal fungsi proses internal, misalnya karena human error, kegagalan sistem, faktor luar seperti bencana tersebut. Dalam manajemen risiko operasional ada 4 faktor penyebab risiko, antara lain manusia, proses, sistem, dan kejadian eksternal yang tidak diinginkan. 2. Manajemen hazard yaitu kondisi potensial yang mengakibatkan kebangkrutan dan kerusakan. Ketika kita membahas hazard, tentu kita juga membahas peril. Risiko berlaku yaitu peristiwa yang bisa menimbulkan kerugian bisnis. Manajemen risiko finansial yaitu upaya pengawasan risiko dan perlindungan hak milik, keuntungan, harta dan sebuah usaha. Pada prakteknya, proses pengolahan risiko meliputi identifikasi, evaluasi, dan melakukan pengendalian risiko yang ditemukan yang mengancam keberlangsungan organisasi. 4. Manajemen risiko strategis yaitu berkaitan dengan pengambilan keputusan. Risiko biasanya muncul adalah kondisi tak terduga yang mengurangi kemampuan pelaku bisnis untuk menjalankan strategi yang direncanakan. Jadi, dalam hal ini beberapa faktor seperti risiko operasi, risiko absent investment, risiko efektif, atau bahkan risiko krisis. Baik, selanjutnya Human Reliability Analysis yaitu HRA yang bakal dilanjutkan oleh teman saya oleh Adrianto. Human Reliability Analysis adalah salah satu metode untuk mengidentifikasi potensi peristiwa kegagalan yang disebabkan oleh manusia dengan perkiraan probabilitas peristiwa tersebut diinput atau dimasukkan. Dari metode ini dapat berupa data, hipotesis, ataupun penilaian para ahli. Kesalahan ini dapat ditimbulkan didasari oleh 3 hal berikut ini, yaitu omission error, kegagalan atau kesalahan yang terjadi karena terdapat suatu tindakan yang seharusnya dilakukan namun tidak dilakukan. Setelah itu commission error, yaitu kegagalan atau kesalahan yang terjadi karena terdapat mekanisme yang dilakukan tidak sebagai mestinya. Setelah itu intentional error, kegagalan atau kesalahan yang terjadi karena terdapat mekanisme yang dilakukan tidak sebagaimana mestinya dengan kesadaran penuh atas konsekuensinya. Berikut ini adalah hal-hal yang coba dijawab apabila menggunakan teknik HRA. Pertama, yaitu kegagalan atau kesalahan apa yang dapat terjadi. Kedua, mengapa hal tersebut dapat terjadi. Ketiga, seberapa sering hal tersebut dapat terjadi. Keempat, jika hal tersebut terjadi, apa dampaknya. 5. Hal apa yang dapat dilakukan untuk meningkatkan tingkat kendala manusia dan menghindari atau mencegah kegagalan atau kesalahan. Langkah-langkah menerapkan teknik HRA yaitu problem definition, menentukan jenis kesalahan manusia apa saja yang mungkin terjadi pada suatu proses. Kedua, teks analisis, melakukan analisis suatu proses atau tugas secara menyeluruh. Pada tahap ini juga Anda diminta untuk menggambarkan segala proses tersebut berikut dengan segala macam interaksi dengan manusia. Dan ketiga, error identification, yaitu identifikasi kegagalan apa yang mungkin terjadi dari suatu proses yang sudah Anda pilih dan Anda buat. Proses identifikasi ini dapat juga dilakukan dengan mencocokkan tahap 1
1 dengan tahap 2, apakah terdapat kesalahan manusia yang dapat terjadi pada proses tersebut. Yang keempat, representation, yaitu melakukan pemeriksaan apakah suatu proses yang mengandung kegagalan dapat diintegrasikan dengan perangkat keras atau perangkat lunak untuk menghilangkan probabilitas kegagalan dapat terjadi. Setelah itu, quantification, tahap untuk menilai seberapa sering kegagalan tersebut dapat terjadi. Pada tahap ini dapat menggunakan perangkat keras atau perangkat lunak untuk menghitung nilai probabilitasnya. Selanjutnya, infeksi assessment, yaitu menilai kesalahan atau proses mana yang memiliki kontribusi tertinggi terhadap suatu kegagalan. Oke, selanjutnya akan diteruskan oleh Al-Fajri. Saya akan menjelaskan tahapan yang selanjutnya. Langkah itu adalah error reduction. Error reduction ini yang intinya adalah teridentifikasi dapat diturunkan atau perlakuan tindakan apa saja yang akan diperlakukannya. Yang selanjutnya itu adalah quality assurance, yaitu memastikan bahwa setiap perlakuan itu dan tindakan telah disusun dan diterapkan oleh masing-masing karyawan. Yang terakhir itu adalah documentation. Itu adalah mendokumentasi setiap tahapan di atas agar dapat dimengerti dan dilacak dan dipahami. Kekuatan dan keterbatasan HRK itu ada terbagi. Yang pertama itu adalah kekuatannya, yang meliputi dapat mengembangkan pendekatan yang produktif untuk mencegah kegagalan atau kecelakaan kerja yang akan terjadi. Keterbatasannya itu membutuhkan alat bantu tambahan untuk menghitung nilai probabilitas kegagalannya. Untuk menilai kualitas pengambilan keputusan yang buruk. Kami di sini akan membahas tentang problem definition. Problem definition yang dari Mabel Kalijati Fajar yang kami dapatkan itu ada 4. Yang pertama itu lalai dalam melaksanakan tugas. Yang kedua, dengan sengaja mengabaikan prosedur yang ada. Yang ketiga, salah melakukan prosedur. Dan keempat itu dengan sengaja menunda tahapan dalam prosedur. Ada dapat rekan-rekan lihat pada gambar yang kami terapkan di PPT kami dengan penjelasan. Ini adalah salah satu contoh dalam melakukan prosedur pemasangan alas duduk sofa. Di situ kita bisa lihat sendiri pekerjanya tidak memakai sarung tangan, sehingga berisiko terhadap lecetnya tangan atau lukanya tangan atau yang lainnya. Mungkin ini berdampak kepada kecelakaan kerja yang mungkin akan terjadi. Mungkin sekian presentasi dari kami. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.